Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita langsung aja ya bahas bab 22 dari buku The Third Door karya Alex Banayan. Judulnya Pertemuan Pemegang Saham. Oh iya, bab yang ini. Isinya lumayan tegang, penuh strategi, dan ada momen, ya agak bikin malu gitu ya. Betul, fokus kita memang di bab ini. Ini kan puncak perjuangannya Alex buat bisa nanya langsung ke Warren Buffett. Di pertemuan tahunan Berkshire Hathaway yang legendaris itu, setelah berbulan-bulan usaha, ini kayaknya kesempatan terakhir dia banget. Kebayang nggak sih, puluhan ribu orang di sana, tapi kesempatannya cuma satu. Nah, kita akan lihat gimana Alex sama teman-temannya ini mencoba menerobos kerumunan ini. Strategi apa yang mereka pakai? Dan yang penting juga, pelajaran apa nih buat Anda yang dengerin dari upaya nekat mereka ini? Oke, jadi ceritanya dimulai dari persiapan yang lumayan gila ya di Omaha. Dingin banget udaranya. Tapi si Alex sama teman-temannya, ada Kevin, Andre, Brandon, Corwin, itu nekat kemah semalaman. Di trotoar loh, padahal. Tujuannya cuma satu, dapat tempat paling depan, biar bisa nanya ke Warren Buffett pas sesi Q&A. Semangatnya sih kayak pasukan khusus gitu ya, Navy Seals katanya. Tapi, realitanya kata si penulis, lebih mirip adegan film komedi kikuk, kayak Dumb and Dumber. Iya juga ya. Ini nunjukin dedikasi sih, tapi juga, ya betapa jauhnya mereka dari lingkaran dalamnya Buffett. Dan tantangannya itu, wah gede banget, ada sekitar 30.000 peserta. 30.000? Banyak banget. Iya, tapi kesempatan nanya itu cuma buat 30-40 orang. Lewat sistem lotre, tiket emas gitu. Peluangnya tipis banget kan? Kecil sekali ya. Terus gimana dong? Nah, disinilah strategi mulai main. Teman mereka, si Ryan ini, dia nyadar sesuatu yang penting banget. Apa tuh? Jadi, lotre tiketnya itu ternyata dibagi per stasiun mikrofon. Nggak dicampur jadi satu dari seluruh area. Oh, jadi ada celahnya gitu ya di sistemnya. Tepat sekali. Mereka lalu mutusin buat nargetin stasiun mikrofon yang di tribun paling jauh, yang biasa disebut nosebleed section. Yang paling atas dan jauh itu ya. Kenapa di sana? Logikanya gini, di sana kan mungkin lebih sedikit orang yang mau ngantri tiket lotre. Jadi, peluang menangnya jadi lebih tinggi. Wah, pinter juga ya mikirnya. Ini pelajaran pertama nih. Kadang keuntungan ada di tempat yang nggak populer atau diabaikan orang. Bener banget. Dan strategi itu bukan cuma berhasil, tapi berhasil banget. Oh ya? Gimana hasilnya? 4 dari 6 teman mereka, Alex, Andre, Brandon, sama Corwin, itu dapat tiket emas buat nanya. 4 orang. Wow, 4. Itu kan jauh di atas rata-rata statistik banget. Pasti senang banget mereka waktu itu. Iya, euforia pasti. Nah, sekarang coba bayangin suasana di dalam arenanya. Gede banget kan? Pasti megah ya. Terus format tanya jawabnya gimana? Jadi gantian gitu. Reporter nanya, terus analis keuangan, baru deh pemenang lotre dari tiap stasiun mikrofon. Ketegangan pasti kerasa banget. Oke, jadi siapa yang maju duluan dari kelompok mereka? Andre, dari stasiun 8. Dia nanya soal kunci persuasi Buffett. Spesifik banget. Dia nyebut kasus Sanborn sama See's Candies, waktu pihak lain awalnya kayak nggak mau jual gitu. Pertanyaannya dalam ya, terus respon Buffett gimana? Tenang nggak? Nah, ini dia. Responsnya agak mengelak gitu. Buffett malah lebih banyak cerita soal fakta See's Candies, bukan strategi persuasinya. Lo kok gitu? Kenapa ya kira-kira? Mungkin karena pertanyaannya terlalu detail nunjuk ke masa lalu. Atau bisa juga nadanya yang kedengeran kayak agak interrogatif gitu loh, ketika mereka tidak mau menjual. Iya bisa jadi. Ini pelajaran juga ya soal seni bertanya. Terlalu spesifik atau salah nada bisa bikin narasumber jadi defensif. Betul. Nah, giliran berikutnya Alex di stasiun 11. Dia nanya soal metode daftar hindaran atau avoidance list. Oh, yang buat prioritas itu ya? Yang katanya dia dengar dari Dan Babcock sebagai rahasia Buffett. Iya, yang itu. Dan disinilah momen puncaknya terjadi. Momen puncak apa nih? Puncak kecanggungan. Jadi si Buffett dengan tegas nyangkal. Bilang nggak pernah bikin daftar kayak gitu. Serius? Disangkal gitu aja? Ya, dan penyangkalannya itu langsung disambut tawa satu stadion penuh. Aduh, itu pasti momen yang malu banget buat Alex. Waduh kebayang sih malunya.
Tapi ini juga nunjukin resiko gede kan ya, bergantung sama info rahasia dari sumber kedua. Nah, itu dia poinnya. Apalagi kalau sumbernya kayak si Dan Bebuk ini, minta namanya jangan disebut. Pelajaran keras banget ini soal pentingnya verifikasi. Betul-betul, jangan telan mentah-mentah lah rahasia sukses dari orang lain, apalagi yang nggak bisa dikonfirmasi. Lanjut ya, ada Brandon di stasiun 12. Dia nanya, tapi ini unik nih. Dia nanyanya pelan-pelan banget, artikulasinya jelas gitu. Nanya apa dia? Soal cara dapat modal di awal karir kalau belum punya rekam jejak. Dan reaksi Warren Buffett bikin stadion ketawa lagi. Dia bilang, Anda belum meyakinkan saya. Gitu. Hahaha, ada-ada aja sih Buffett. Tapi dijawab nggak akhirnya? Dijawab sih, tapi jawaban standar aja. Justru rekannya Buffett, si Charlie Munger, yang kasih masukan bagus banget. Oh iya, apa kata Munger? Munger bilang, mulailah dari orang-orang yang udah percaya sama kamu. Ya keluarga, teman, mentor, gitu-gitu. Nasehat yang jauh lebih praktis kan? Lebih relevan buat siapa aja yang mulai dari nol. Ya juga ya, lebih membumi sarannya Munger. Oke, jadi setelah rentetan momen awkward itu, gimana perasaan Alex dan teman-temannya? Ya bisa ditebak lah, mereka keluar arena pasti rasanya campur aduk. Kecewa, bingung, malu juga. Mereka jadi kayak bahan tertawaan gitu di pertemuan itu. Kasian juga ya. Alex bahkan katanya sempat ngobrol sama Kevin soal kegagalan pertanyaan avoidance list-nya itu. Mulai ragu sama info dari Den Babok. Jelas ini bukan hasil yang mereka harapkan ya. Setelah perjuangan panjang, kemah semalaman, nyusun strategi segala macam, nggak dapet wejangan emas sama sekali. Malah dapat momen canggung di depan puluhan ribu orang. Tapi, mungkin justru di sini ya inti pelajarannya. Bisa jadi. Pengalaman ini kayak ngingetin kita kalau perjalanan cari ilmu atau sukses itu ya, nggak selalu lurus dan mulus. Pasti ada aja belokannya. Momen nggak enak kayak gini. Bener juga. Kadang kegagalan dan rasa malu itu meskipun pahit banget rasanya justru jadi guru terbaik. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda juga. Mungkinkah momen-momen pas kita ngerasa paling gagal, paling malu, itu justru jadi titik belajar paling penting? Mungkin malah lebih berharga daripada nasihat atau kunci sukses yang kita kejar-kejar selama ini. Nah, itu dia pertanyaannya. Sebuah pertanyaan yang menarik buat kita pikirkan sama-sama. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.